Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Allah, karena Allah sendiri telah memerintahkan kita agar selalu memuji dan memujanya. Dan dua susunan kata Alhamdulillah Allah telah jadikan sebagai kalimat bersyukur, berterima kasih kepadanya, yang Allah pasti benar dengan janjinya, dan dia kekalkan dalam kitabnya Al-Quran dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksa aku sangat pedih. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat Islam dan iman, dan juga termasuk kita tersibukkan dengan amal-amal dalam syariat Islam. Di antaranya Alhamdulillah tadi kita baru sholat maghrib berjamaah, dan kita juga mengutamakan niatnya untuk menunggu dan mengikat diri antara maghrib dengan isya. Ini ada pahala sendiri seperti pahala ribat, mengikat diri di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat menunggu sholat isya. Kita isi dengan majelis ilmu yang kita tahu pondasi iman kita adalah ilmu. Dengan ilmu iman akan datang, dan kalau iman itu sudah ada maka segala sesuatunya bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang jahat jadi baik, orang pelit jadi dermawan, dan seterusnya. Oleh karena itu nikmat Allah yang besar ini harus selalu dijaga dan disyukuri. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Salah satu makna ayat ini adalah jaga keislaman kalian, tetap komitmen dengan Islam sampai ajal datang, dan jangan pernah berubah ke keyakinan ataupun agama yang lainnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik surah Tauladan, dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah. Satu kali salam hormat dibalas dengan 10 rahmat, dan selalu kami ingatkan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka selalulah setelah mengucapkan Alhamdulillah, selalu juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, teman-teman sekalian, saudaraku seiman, semoga Allah selalu menjaga kita semua di atas ketaatannya. Kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar di pekan pertama Rabu dan pekan kedua, dan semoga Allah selamatkan kita juga dari semua dosa besar ini. Pada kesempatan ini adalah dosa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab istighfafu bi ahli al-fadl, bab menganggap enteng dan meremehkan orang-orang yang memiliki keutamaan. Pada pertemuan bulan lalu di pekan pertama dan pekan kedua itu sudah saya jelaskan, kalau dari hadis yang disebutkan di sini dengan sanad hasan, yang pegang bukunya mungkin ada di halaman 178, ada hadis kedua. Hadis ini bab ini sudah kita singgung pada saat membahas tentang tidak bolehnya menghina orang yang tua dan beruban, ya. Dan bagaimana orang yang beruban itu punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat, dia akan dihitung setiap helai rambutnya itu pahala, dan segala macam hal yang sudah kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dalam hadis ini dikatakan, saya bacakan dulu hadis riwayat Abu Daud dan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibati al-muslim wa hamilil Qur'ani ghairil ghalifi wal jafi anhu wa ikrama dzis-sultanil muqsid." Artinya, sesungguhnya termasuk pemuliaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghormati orang tua yang mempunyai uban yang muslim. Ini sudah kita bahas yang lalu. Lalu kemudian pada saat saya bahas, saya mengatakan ada potongan yang butuh kita bahas sebagai dosa besar tersendiri, yaitu juga penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas padanya dan tidak juga berpaling darinya. Artinya menghina orang-orang ahli Al-Quran atau para alim ulama, maka itu juga termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar sebagaimana akan kita paparkan insyaAllah. Dan juga ya, memuliakan pemimpin atau penguasa yang adil. Kita sekarang sedang fokus mau membahas tentang pemuliaan para ahli Al-Quran, dan sebaliknya penghinaan terhadap mereka atau melecehkan mereka, termasuk juga para ulama kaum muslimin, bagian daripada dosa besar.
Kita kuatkan dulu riwayat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, min ta'zimi jalalillahi ikramu thalathatin, termasuk memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan juga tiga golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, dimuliakan, didoakan kebaikan. Wadhisyaibatil muslim, dan orang yang tua dalam keadaan Islam atau beruban. Dan yang ketiga, wahamilil Quran, dan para penghafal atau orang-orang Al-Quran. Bisa masuk maknanya adalah para ulama. Ya. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita akan coba membahas tentang bagaimana dosanya orang yang menghina para penghafal Al-Quran ataupun para ulama. Beranjak daripada ini dulu, kita akan coba sebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau di hadis nomor 996 dengan judul Allah mengangkat derajat orang yang faham Al-Quran. Lalu beliau mengangkat sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi SAW bersabda, inna Allah yarfa bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran. Bila dia pandai membacanya, bila dia merenunginya, bila dia menghafalnya, bila dia mengamalkan. Ini sepertinya banyak teman-teman belum dapat tempat ini. Bisa rapat-rapat gak? Coba maju-maju dulu. Kita ulangi hadisnya. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah mengangkat atau meninggikan derajat sebagian kaum dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran. Dengan pandai membacanya. Kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang lain, sesungguhnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mereka akan sama kedudukannya dengan safaratil kiramil barara, atau para malaikat yang paling patuh atau yang sangat patuh. Jadi kalau kita mahir dalam penyebutan makharijul huruf, penyebutan huruf-huruf yang benar 28 huruf hijaiyah, berikut juga dengan tahu tajwidnya, mana iqlab, mana gunna, bila gunna, dan beberapa hukum-hukum tajwid yang lainnya, maka itu sudah dapat derajat yang bagus. Kalau ditambah lagi dia dengan menghafal, mengamalkan isinya, maka derajatnya sangat tinggi. Ya, dan diperumpamakan orang yang mukmin dan baca Quran itu seperti buah yang wangi baunya dan juga manis rasanya. Dan sekian banyak hadis yang berbicara tentang masalah hal tersebut. Dan berapa banyak orang-orang dengan betul-betul meyakini isi Al-Quran, menguasai bacaannya, mengajarkannya, menghafalnya dan mempraktikkan dalam hidupnya, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali. Mereka dimuliakan di tengah-tengah manusia, manfaat ilmunya, Allah berikan rezeki yang luas, dan tentu di dunia seperti itu, di akhirat akan lebih besar lagi, lebih tinggi derajatnya. Dan dikatakan Allah juga akan merendahkan sebagian kaum dengan kitab ini. Maksudnya dengan melalaikannya. Gak penting baca Quran, gak penting hafal, gak penting amalin. Dianggap angin lalu Al-Quran, maka Allah akan rendahkan orang-orang seperti ini. Dari hadis ini ada tanggapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menarik. Ya, beliau mengatakan, annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al-mulku wal malu wala ghairuhuma. Ketahuilah bahwasanya ilmu, terutama berdasar dari Al-Quran, baik itu dia dengan ahli Al-Quran, para qari, para hufad Al-Quran, atau sampai pada tingkat alim ulama yang justru mengistimbat atau mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran sehingga bisa mengajarkan pada manusia. Sesungguhnya ilmu-ilmu seperti ini akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu di dunia dan di akhirat. Akan mulia namanya di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang butuh dengan mereka, rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat juga akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Yang semua itu tidak akan pernah dijangkau derajatnya dengan kerajaan dan harta atau selain daripada keduanya. Ya, di sini sebelum kita lanjutkan hadisnya, pernah ada sebagian ulama, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kemudian Al-Hasan Basri, kemudian Ata Al-Khurasani,
Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan banyak ulama-ulama tabi'in. Di Irak dulu, kalau mereka jalan dilihat oleh para manusia, dikejar. Dan mereka kejar dengan coba menanyakan pada mereka hukum agama. Ada yang hanya sekedar mau lihat wajahnya, ada hanya sekedar mau mendengarkan petuahnya. Dan kadang-kadang kalau mereka lewat itu, debu itu berterbangan karena dikejar-kejar oleh orang. Masjidnya selalu penuh, kalau di mana kumpul orang muliakan, orang dahulukan. Maka sebagian dayang-dayang raja di istana waktu lihat itu mengatakan, sesungguhnya demi Allah inilah kerajaan yang sebenarnya. Kalau raja kami, atasannya dia, karena dia pegawai di kerajaan, itu mengundang orang dengan harta, baru mereka datang dengan jabatan. Tapi orang-orang ini, para ulama ini, justru dikejar oleh orang tanpa mereka harus bayar. Bahkan banyak di antara umat yang memberikan kepada mereka hartanya. Jadi ini kerajaan yang sebenarnya. Ini mungkin makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sungguhnya dengan ilmu Al-Quran, baik menjadi qari'nya, menjadi hafidnya, atau sampai menjadi alim ulama yang akhirnya mengeluarkan hukum-hukum dan mengajarkan kepada umat isi Al-Quran, itu akan diangkat derajat di dunia dan di akhirat, yang tidak akan mungkin bisa dijangkau oleh kerajaan ataupun harta dan selain daripada keduanya. فالعلم يزيد الشرف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ya, ilmu itu akan terus menambah kemuliaan seseorang walaupun ilmu itu tetap di situ. Misalnya orang itu memiliki ilmu, dia misalnya menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz Al-Quran, atau dia menguasai 1 bab, 2 bab dari bab fikih, atau dia apa, atau dia fokus mengajarkan bab sholat misalnya di sekolah pun, dia tetap di situ saja ajarannya, tidak meningkatkan secara kuantitas bab-bab bahasannya, tetap akan menambah kemuliaannya. Maka bagaimana dengan orang yang sibuk terus menambah ilmunya dan terus mengajarkan bab-bab baru, dan dia pun belajar, dia pun mengajarkannya, maka ini jauh lebih mulia lagi. Dan juga ilmu itu akan mengangkat derajat seorang budak yang tadinya tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakat dan menempatkan mereka di tempat para raja. Dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 497. Dan ada kisah unik disebutkan juga dalam sebuah riwayat, ini Imam Muslim menukil riwayat ini, anna Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Satu waktu pernah Nafi' ibn Abdul Harith, ini kebetulan pemimpin yang Umar tunjuk untuk menjaga Mekah. Ya, kalau kita mungkin sekarang wali kota gitu ya. Lalu kemudian dia tinggalkan Mekah, dia menuju ke Usfan dan ketemu sama Umar. Umar bin Khattab itu jadi raja. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar menugaskan dia untuk menjaga Mekah. Faqala, man ista'malta ala ahli al-wadi, kenapa kau bisa ada di sini nih? Siapa yang kau amanahkan Mekah, gitu kan? Maka uniknya si Nafi' mengatakan, qala ibna Abzah, saya menunjuk seseorang yang bernama Ibnu atau Ibna Abzah. Qala wa man ibnu Abzah? Qala wa man ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah, kata Umar. Qala maula atau maulun min mawalina, dia adalah maulan min mawalina, budak dari budak-budak kami yang sudah kami bebaskan. Umar terkaget. Qala fastakhlafta alaihim maulan, apa kau biarkan Mekah itu dipimpin oleh seorang mantan budak? Maka menjawablah Nafi', qala innahu qari'u li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil faraid. Tunggu dulu, jangan buru-buru menilai, wahai Amir Mukminin. Orang ini saya tunjuk walaupun dia mantan budak, tapi ketahuilah dia menghafal Al-Quran, dia ahli Al-Quran, dan dia mahir dalam ilmu faraid, menghitung warisan, ya, itu ilmu faraid namanya. Qala Umar, maka Umar kagum dengan keputusannya Nafi', dia mengatakan, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal, kalau itu keputusan, saya ingin menyampaikan kepadamu kalau Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Betul-betul Allah akan mengangkat derajat sebagian kaum karena kitab ini Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan
sebagian kaum lagi dengan kitab ini. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan atau mendengar ini muridnya Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, "Man ta'allama al-Qur'an azumat qimatuhu." Siapa yang belajar Al-Quran, menguasainya, pasti mulia kedudukannya. Artinya kalau mau mulai mulia, namanya harum, dibukakan semua pintu rezeki oleh Allah, mulai dari Al-Quran, pasti mulia kedudukannya. Wa man nadhara fil fikhi nabula miqdaruhu. Dan barang siapa yang mendalami ilmu fikih, maka kedudukannya juga akan makin terangkat. Wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Dan siapa yang belajar bahasa Arab, maka akan lembut karakternya, bawaannya, akhlaknya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuh. Dan siapa yang belajar ilmu hisab, kalau kita sekarang matematika ya, maka akan kuat pendapatnya. Wa kaman katabal hadis qawiyat hujjatu. Dan siapa yang belajar menulis hadis, menghafal dan menukilnya, menulisnya, maka pasti akan kuat argumennya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'uhu ilmu. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari maksiat, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Pernyataan ini kita ambil, lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di potongan pertamanya, man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatuhu. Siapa yang belajar Al-Quran pasti akan mulia ya kedudukannya. Kalau dia tambah lagi dengan ilmu fikih, dia tambah lagi dengan ilmu hisab, bahasa Arab, artinya umumnya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat gitu ya. Kemudian dia juga belajar hadis dan menulisnya, maka orang ini sudah sempurna semua hal yang dibutuhkan untuk meninggikan derajatnya. Jadi ini berarti menandakan memang mereka punya kedudukan yang sangat tinggi ya. Dan kalau kita mau bahas teman-teman sekalian tentang kedudukan seperti ini, itu tidak akan pernah habis. Ulama menulis bab khusus tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan para ahli Al-Quran, lalu dirincikan juga ada keutamaan bagi orang pembacanya saja, ada keutamaan bagi orang yang membaca dan menghafal, ada keutamaan bagi orang yang menyempurnakan dengan mengamalkan dan mengajarkan. Semua itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ahlu Al-Quran adalah ahlullah. Para ahli Al-Quran itu adalah orang-orang khususnya Allah. Jadi kita bisa bahasakan wali Allah gitu ya. Seperti itulah. Begitu juga orang-orang yang mengembangkannya dengan misalnya dia lebih dalami lagi Al-Quran, kemudian dia selain membaca benar, dia menghafal, dia juga mengajarkan. Dan di sini masuk dalamnya adalah mengajarkan isi kandungan syariat yang ada dalam Al-Quran untuk para ulama. Taus berkata, Taus ini namanya Zakwan. Ini seorang ulama yang sangat tampan, wangi, bersih, kaya, pinter. Saking luar biasanya sempurna sampai dipanggil Taus. Taus ini burung merak. Namanya dia Zakwan. Taus berkata, termasuk sunnah adalah menghormati dan memuliakan orang-orang alim. Orang-orang alim Al-Quran atau alim fikih atau alim hadis ya, atau umumnya para ulama itu. Berdasarkan nas-nas ya, yang ada seperti tadi nas dalam kitab kita, bahwasanya termasuk memuliakan Allah dalam memuliakan pemimpin yang adil, memuliakan para orang tua dalam Islam yang beruban dan para ahli Al-Quran, dan nas juga yang sebelumnya dalam buku yang sudah kita baca ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kewajiban setiap muslim terhadap para ulama dan orang-orang saleh adalah mencintai dan menghormati mereka, dan juga memuliakan mereka tanpa berlebih-lebihan atau merendahkan sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis. Jadi kita memuliakan mereka pada tempatnya ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, dan biasa diistilahkan dengan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan kayak terlalu luar biasa gitu ya, sampai seakan-akan sudah tidak ada salahnya ya, atau terlalu berlebihan menganggap itu keberkahan dari segala macam hal gitu kan, memperebutkan bekas makan, bekas minum, bekas segala macam yang memang Nabi SAW sendiri ya itu terkhususkan buat beliau ya. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain kita tidak temukan para sahabat memperebutkan satu sama yang lain kan gitu. Itu beda tuh khususiyatun Nabi SAW.
Jadi tidak boleh berlebihan gitu. Dan tidak boleh juga merendahkan mereka, termasuk mengolok-olok orang-orang saleh atau mengejek atau melecehkan mereka. Dan masuk di dalamnya adalah melecehkan semua yang mereka gunakan sebagai simbol agama, dari pakaian, ya, penampilannya misalnya itu diolok-olok, ya, atau tata cara mengajarnya, ya, berhubungan semua yang merupakan simbol-simbol agama itu semua tidak boleh sama sekali. Ini masuk dalam bab istihza atau mengolok-olok, ya, itu sendiri ada dosa besar, pernah kita bahas, ya. Al-Alusi rahimahullah mengatakan orang yang melakukan seperti ini, merendahkan ahli Al-Quran, merendahkan para ulama atau apapun yang berhubungan dengan mereka dalam mensyiarkan agama, ya, menghina fisiknya, menghina penampilannya dan seterusnya, ini adalah masuk dalam kategori dosa besar. Dan kalau dia menyempurnakan dengan bahkan menghina dan menertawakan, maka bisa jadi ini masuk seperti yang Allah ancamkan kepada para kaum munafikin. Jadi orang-orang munafik itu teman-teman di Madinah, mereka punya cara, salah satu cara suka mengolok-olok, ya, orang-orang beriman. Dan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut, ya, di mana mereka suka menghina. Di antaranya perkataan mereka, mereka pernah mengatakan, kami tidak melihat ahli Al-Quran itu di kalangan sahabat, ya, kecuali orang yang paling mulia, gitu kan. Dihina-hina lah, gitu ya. Buncit perutnya, orang yang jelek penampilannya, bajunya kotor, terhina lah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dengan sangat tegas menegur masalah itu, ya. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, pada ayat-ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Di sini yang sebenarnya olok-olok mereka terjadi pada sahabat yang menghafal Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan firman-Nya menegur, mengatakan kalian berani ngolok-olok Allah, karena kalau ngolok mereka berarti mengolok Allah. Mengolok juga ayat-ayat Al-Quran karena mereka para penghafal Quran, dan mengolok Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran tersebut. Maka mereka pun akhirnya minta maaf, dan pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul saking takutnya ayat ini turun dan mempermalukan mereka, sampai Nabi di atas unta di padang pasir, dia jalan sambil kakinya kesentuh-sentuh batu dan debu berterbangan. Terus dia mengatakan, ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda aja ya Rasulullah. Allah turunkan lagi, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada kitab-kitabnya, pada Rasulnya kalian bercanda, ya, mengolok-olok itu? Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur terhadap apa, ya, yang telah diancamkan itu. Maksudnya kalian telah mendapatkan kekufuran tersebut. Itu ciri khasnya mereka, suka sekali mengolok-olok, ya. Begitu juga pada saat terjadi yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 79, di mana orang-orang munafik suka sekali mengolok-olok orang-orang beriman. Itu ciri khasnya mereka. Yang pada saat Nabi SAW kumpulin sedekah untuk perang Tabuk, ada di antara sahabat yang datang membawa kain isinya perak sama emas. Saking beratnya diangkat turun ke bawah, angkat dia kan sendiri, dia bawa ke masjid, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini buat jihad. Di situ ada hadir orang-orang munafik. Mereka tidak menyumbang satu butir kurma, apalagi mau nyumbang emas. Tapi begitu lihat orang beriman menyumbang, dia bilang ini riya. Mereka bilang ini riya, ini pasti bawa-bawa harta begini di depan orang. Padahal dia sendiri nggak nyumbang. Selang beberapa waktu saja ada satu sahabat miskin sekali, dia cuma bawa keranjang kecil, isinya cuma piring kecil, cuma ada beberapa kurma. Dia cuma mampu itu. Tapi dia ikhlas, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini juga buat Allah dan Rasulnya untuk perang. Apa kata orang munafik itu? Mau diapakan berapa butir kurma? Padahal mereka nyumbang satu butir pun tidak. Jadi mereka kerjanya begitu, selalu ngolok-olok, cari-cari kekurangan dan kesalahan orang-orang beriman. Itulah yang Allah ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi as-sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, beberapa butir kurma tadi. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah pun akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Untuk mereka
azab yang pedih. Jadi kita harus hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita masuk ke ranah itu. Kalau ada orang yang memiliki kelebihan, dan di zaman Nabi SAW perlu digarisbawahi ya, kalau di zaman Nabi itu ada orang menghafal Al-Baqarah aja, belum semua 30 juz, 2 juz setengah gitu ya, di Al-Baqarah dia sudah hafal, maka itu dianggap orang yang luar biasa. Kalau ditanya, apa yang kau punya dari Al-Quran? Saya punya Al-Baqarah. Oh, langsung dimuliakan, itu baru Al-Baqarah. Bagaimana kalau dia punya Al-Imran, An-Nisa, Al-Anfal dan seterusnya ya, Al-An'am, Al-Ma'idah, semua dihafal. Apalagi kalau sampai 30 juz dan memang dia ikhlas dalam masalah itu berarti memang harusnya diposisikan dengan posisi yang benar. Tapi tentu Nabi ingatkan tadi ya, dengan tanpa berlebihan. Jangan sampai kita melampaui batas, tapi tetap kita muliakan mereka dibandingkan orang lain. Itu memang sudah sangat normal ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ancaman yang sangat berat ya, itu dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an kalau dibacakan pada mereka, atau para penghafal Al-Qur'an atau para ulama yang menyampaikannya. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu selalu kita ulang-ulangi. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Ini tentang penyesalan orang-orang nanti di hari kiamat yang masuk neraka. Salah satu sebabnya coba perhatikan. Allah berfirman Al-Mu'minun 103 sampai 111. "Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfa wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla 'alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu bala qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Jadi dari 103 sampai 111. Terjemahannya, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, dosanya lebih berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena menuju ke neraka ya. Mereka akan kekal dalam nar jahannam atau neraka jahannam. Muka mereka akan dibakar api